Halo, halo, assalamualaikum. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Ya, tergantung kalian buka video ini kapan ya. Ketemu lagi nih sama Bu Nanda dalam mata kuliah pengetahuan bahan teknik. Nah, bahasan kali ini adalah tentang atom tanpa tata dalam benda padat part 2, yang sebenarnya submaterinya adalah ketidaksempurnaan dalam kristal. Oke, seperti biasa nak, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, jangan lupa kita harus berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Supaya ilmu yang kita pelajari ini bisa bermanfaat untuk kita, dan yang paling penting kita diberikan kemudahan dan kelancaran dalam memahami isi materinya. Oke, yuk sama-sama kita berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dipersilahkan. Amin. Oke, Oke, kita lanjut ya nak ya. Melanjutkan pembahasan yang lalu. Kalau yang lalu itu kemarin kita sudah bahas tentang impurities in solid and solid solution in metal. Intinya gimana sih dua logam itu disatukan jadi paduan, bagaimana menghitung persen atomnya, persen beratnya, penyusun paduan itu, dan mungkin density dari si paduan itu. Hari ini kita dan mekanisme juga pembentukan paduan itu. Nah, hari ini kita akan belajar tentang ketidaksempurnaan kristal. Oke. Nah, kristal yang sempurna itu tidak pernah ada, nah. Pasti selalu ada yang namanya cacat atau ketidaksempurnaan. Ya, apalagi untuk paduan. Paduan itu kan kamu mensubstitusikan si atom B ke atom A, misalkan atom A-nya pelarutnya. Atau ada terjadi peristiwa intersisi atom B di kisi bahan atom A. Nah, itu pasti menyebabkan terjadinya ketidaksempurnaan. Nah, jenis cacat apa saja yang terdapat pada material solid? Bisa nggak nih jenis cacat ini kita kontrol, kita variasiin? Lalu bagaimana efek dari cacat kristal itu dalam merubah properti atau sifat material? Seperti yang teman-teman tahu, ternyata kalau kita memadukan dua logam menjadi satu benda padat baru, new material, material paduan. Oh, sifat mekaniknya tambah baik, Bu. Nah, itu kan efek ujungnya kan. Tapi ada proses apa nih? Kok bisa sifat mekaniknya lebih baik? Ya, oke ya. Kita boleh next ya, nak ya? Ya, oke, sekarang kita bahas tentang jenis cacat. Nah, yang pertama ada cacat titik atau point defect. Ya, cacat titik ini terjadi apabila ketidaksempurnaan di kristal itu, seperti kekosongan, itu meliputi sebuah atau beberapa atom. Jadi kalau karena satu atom atau beberapa atom, itu disebut cacat titik. Ya, nah, tipe dari cacat titik ini sendiri ada yang karena frekuensi kekosongan, ada yang karena intersisi, artinya ada atom yang mengisi bagian kisi bahan atau lubang di antara susunan atom. Lalu ada yang terjadi karena substitusi. Nah, kalau intersisi sama substitusi, rasanya teman-teman kalau udah nonton video yang sebelumnya udah tahu nih apa bedanya intersisi sama substitusi gitu ya. Nah, selanjutnya ada jenis cacat dislokasi, jenis cacat antar muka, dan batas butir. Oke, kita coba bedah satu-satu ya teman-teman ya. Oke, di sini ada cacat titik. Nah, ini contoh dari kekosongan dan intersisi. Maksudnya kekosongan apa sih, Bu? Ada atom yang hilang, sehingga tempat yang seharusnya diisi atom menjadi kosong. Jadi ini harusnya ada isi atom, tetapi ada yang hilang. Makanya terjadi vacancy gitu, atau bahasa kerennya kekosongan, ya. Nah, selanjutnya, jenis cacat titik yang kedua ada intersisi. Apa itu intersisi? Coba ingat-ingat materi yang sebelumnya. Intersisi berarti terjadi penempatan atom lain atau mungkin bisa aja dari dirinya sendiri di kisi bahan, di lubang susunan atom atau ruang di antara atom. Ya.
yang sebenarnya pada kondisi normal harusnya tidak terisi. Contohnya ini kan ada lubang nih. Nah, kalau jenis mana sih intersisinya? Nih. Ini disebut self interstitial ya. Artinya yang ngisi lubang itu bukan atom lain, tetapi dirinya sendiri. Karena kita misalkan ada gaya gesek atau gaya tekan sehingga terjadi perubahan susunan atom. Nah, susunan atom itu yang harusnya ada bagian yang kosong tapi ternyata diisi oleh atom, satu atau beberapa atom. Ya, itu intersisi. Oke. Nah, ketidakmurnian material solid ya atau paduan pasti menyebabkan cacat titik. Seperti teman-teman ingat di minggu lalu, ada mekanisme paduan substitusi dan ada paduan intersisi. Kalau paduan substitusi, berarti teman-teman mensubstitusikan tuh atom pelarut diganti sama yang atom terlarut, gitu kan. Tetapi kalau intersisi, atom asingnya nyisip di kisi bahan. Nah, ingat, kalau kamu material solidnya tidak murni, artinya ada atom asing yang hadir di susunan itu, ya kan? Sehingga karena adanya atom asing tersebut terjadilah cacat titik. Nah, contohnya pada paduan apapun ya alloy, atom asing ditambahkan untuk mendapatkan karakteristik material tertentu. Ini kalau ingat materi minggu lalu, perak sterling itu kan isinya bukan perak murni, tetapi 92,5% perak ditambah 7,5% tembaga. Siapa pelarutnya? Jelas peraknya, komposisinya paling gede nih loh. Siapa atom terlarutnya? Jelas tembaga. Kehadiran tembaga di sini maka akan menyebabkan cacat titik. Karena tembaga itu mensubstitusi 7,5% atom perak. Sehingga peraknya hanya 92,5%. Kenapa sih Bu harus kita padukan? Nah itu tadi, karena kita ingin meningkatkan kekuatan mekanik dan ketahanan korosi dengan kehadiran tembaga yang 7,5% ini ke dalam perak gitu kan, maka akan meningkatkan kekuatan mekanik dan ketahanan korosi. Artinya memang terjadi cacat titik, tetapi efeknya cacat titik itu menyebabkan peningkatan kekuatan mekanik dari si alloy tersebut. Ya, oke teman-teman. Jadi kalau dia paduan, ada atom asing kan? Nah pasti terjadi cacat titik gitu ya. Oke, saya next ya. Nah, larutan padat atau solid solution. Nah, teman-teman harus ingat dulu apa sih bedanya larutan padat sama larutan cair gitu ya. Kalau larutan cair itu contohnya air dicampur alkohol atau air dicampur gula, air dicampur garam. Siapa pelarutnya? Ya air yang komposisinya paling banyak. Siapa terlarutnya? Ya yang komposisinya lebih sedikit. Kalau di sini misalkan alkohol gitu kan, sehingga membentuk larutan homogen. Nah, sedangkan untuk larutan padat seperti yang sudah saya katakan di video sebelumnya, atom impuritas solut dicampurkan pada material induk sehingga atom tersebar secara random dan larutan menjadi homogen. Oke, berikan saya waktu untuk menjelaskan kata-kata ini. Jadi maksudnya di sini adalah kamu punya atom asing. Atom asingmu itu adalah atom terlarut atau bahasa kerennya atom impuritas yang menyebabkan dia tidak murni kan si pelarutmu. Si atom terlarutmu kamu gabungkan dengan pelarut. Nah, pelarut ini disebut material induk. Contoh perak sterling tadi, masih ingat? 7,5% tembaga sama 92,5% perak kan? Berarti siapa atom terlarutnya atau impuritasnya itu siapa? Ya. Ingat yang komposisi terbesar itu pelarut, yang komposisinya kecil itu terlarut. Berarti yang pelarutnya adalah perak,
terlarutnya adalah tembaga. Nah, maka tembaganya itu akan tersebar secara random sehingga larutan menjadi homogen. Gitu ya. Contoh lain, Bu. Contoh lain misalkan baja. Baja itu campuran siapa? Besi sama karbon. Komposisi karbon itu sedikit banget. Ya, kurang lebih maksimumnya 2,1%. Jadi teman-teman bisa bayangin kalau punya contohnya lah 1,7% karbon, berarti kan sisanya Fe kan, besi kan. Maka pelarutmu itu adalah si besi, atom terlarutnya itu adalah siapa? Karbon. Nah, karbon itu akan tersebar secara random di dalam si induknya. Induknya siapa? Atom-atom besi kan, sehingga larutan menjadi homogen. Oke ya. Oke. Nah, cacat titik pada paduan. Nah, kita ngomong-ngomong tadi paduan. Ingat mekanisme pembentukan paduan kemarin ada substitusi. Kenapa terjadi substitusi? Karena ukuran logam yang mau dipaduin tidak berbeda jauh alias sama. Ya, mungkin beda sedikit sekali. Kemudian ada intersisi, ya. Kalau intersisi apa? Ukurannya beda jauh sehingga si atom asingnya itu menyisip di isi bahan nih, menyisip misalkan di sini. Tetapi kalau substitusi dia mereplace, menggantikan. Ya. Nah, terjadinya apa? Cacat titik karena kehadiran atom asing. Atom asing di sini siapa? Atom terlarut. Gitu. Contoh larutan padat B dalam A. Maksudnya di sini ya B ini adalah terlarutnya, A ini adalah pelarutnya. Jadi kalau di gambar yang substitusi ini, yang A itu adalah yang abu-abunya, yang B itu adalah yang apa nih, orange-nya gitu ya. Kalau sama di sini juga kayak gitu. Nah, ini Cu dalam Ni, berarti ada tembaga yang larut di dalam nikel. Artinya persentase nikelnya paling besar, tembaganya ini sedikit. Kenapa substitusi? Ya karena jari-jarinya tidak berbeda jauh antara tembaga dan Ni. Kemudian kalau intersisi, ingat karbon dan Fe. Karbon itu jari-jarinya jauh dibandingkan Fe, maka karbon tidak bisa mereplace atom Fe tetapi menyisip di isi bahan. Oke ya? Jadi kalau paduan cacatnya cacat apa? Cacat titik. Kenapa? Karena adanya atom asing. Jenis yang mana? Ya tergantung paduanmu substitusi atau intersisi nih, gitu kan. Nah, oke. Kita boleh lanjut anak ya. Nah, oke ya. Kita lanjut ke derajat kelarutan. Jadi teman-teman kalau mau bikin paduan, memadukan dua atom, ada pelarut, ada terlarut, teman-teman harus mikirin dia bisa nggak ya larut homogen dalam padatan. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhinya adalah yang paling utama dan pertama itu adalah ukuran atomnya. Apalagi kalau teman-teman mau bikinnya itu yang substitusi. Dua unsur mau bikin paduannya paduan substitusi, maka jari-jari unsur A dan unsur B-nya tidak boleh beda jauh. Maksimumnya itu kurang dari 15%. Kemudian yang kedua adalah struktur kristalnya. Struktur kristalnya harus sama. Karena ingat, kehadiran atom asing tidak boleh merubah struktur kristal induknya atau pelarutnya. Gitu. Jadi masih dua-duanya harus punya struktur yang sama. Kalau misalkan pelarutnya FCC, berarti atom asing atau si terlarutnya ini juga harus FCC. Karena kan dia mau replace. Replace-nya pun dengan di replace-nya si pelarut oleh terlarut tidak boleh merubah struktur kristalnya. Gitu ya. Jadi yang pertama ingat syaratnya apa? Ukuran atom nggak boleh beda jauh. 2. Struktur kristal kedua atom harus sama. Ya. Yang ketiga adalah elektronegativitas. Intinya elektronegativitas itu gini deh teman-teman. Keelektronegatifannya itu angkanya harus sama. Maksudnya nggak boleh beda jauh. Setiap atom, setiap unsur itu punya nilai keelektronegativitasan. Makin mudah menarik elektron nggak ini? Atau makin mudah melepas elektron? Itu harus sama sifatnya. Nggak boleh satu mudah, satu susah. Maksudnya satu mudah tarik atom, satu susah tarik atom. Ya nggak boleh, harus sama. Ya. Dia cenderung apa nih? Cenderung melepas kah? Oh, berarti kita harus cari yang keelektronegatifannya yang daerah sukanya lepas elektron. Artinya yang
keelektronegatifannya rendah, tidak tinggi, gitu kan? Karena lebih elektropositif. Nah, kemudian valensi. Yang keempat adalah valensi. Valensi itu adalah suatu logam akan punya kecenderungan untuk melarutkan logam lainnya yang punya valensi lebih tinggi daripada yang punya valensi lebih rendah. Jadi, misalkan ya, saya punya tembaga sama Ni. Ni-nya ini pelarut. Tembaganya ini terlarut gitu. Nah, maka valensinya tembaga itu harus lebih rendah dibandingkan valensinya Ni, nikel. Gitu ya. Karena kalau kamu valensimu lebih tinggi, kamu punya kecenderungan untuk melarutkan yang valensinya lebih rendah. Jadi intinya valensi pelarut itu harus lebih besar daripada valensi terlarut supaya punya daya melarutkan yang baik, gitu kan? Oke. Next, kita ke contoh. Contohnya adalah paduan Cu dan Ni. Ingat di slide sebelumnya, Cu dan Ni, Cu-nya ini adalah terlarut, Ni-nya ini adalah pelarut atau induknya. Maka kalau kamu mau bikin larutan padat substitusi, ingat jari-jari atom tidak boleh beda jauh. Struktur kristalnya harus sama-sama FCC. Keelektronegatifannya juga nggak boleh beda jauh. Dan jangan lupa valensinya, ingat yang pelarut, valensi pelarut lebih besar daripada valensi terlarut. Supaya dia bisa melarutkan si dia. Gitu ya. Oke. Selanjutnya kita akan bahas tentang dislokasi. Dislokasi ini disebut cacat garis. Tadi sebelumnya kita bahas tentang cacat titik. Cacat titik itu terjadi karena apa? Karena kehadiran atom asing. Nah, yang menyebabkan terjadinya intersesi atau substitusi, ya kan? Atau bisa aja kekosongan. Artinya harusnya diisi atom malah nggak diisi atom, gitu. Nah, selanjutnya yang di sini kita akan bahas tentang cacat garis atau bahasa kerennya dislokasi. Dislokasi adalah cacat linear atau satu dimensi di mana di dekatnya beberapa atom itu tidak segaris gitu. Nah, jenis cacat garis, jenis dislokasi linear itu ada dislokasi sisi atau dislokasi garis, kemudian dislokasi ulir dan dislokasi campuran. Oke. Ya, next. Ini adalah dislokasi sisi atau boleh juga disebut dislokasi garis gitu kan. Dislokasi ini dapat digambarkan sebagai sisipan satu bidang atom tambahan dalam struktur kristal. Nah, di sekitar suatu dislokasi garis itu terdapat daerah yang mengalami tekanan dan tegangan, sehingga terdapat energi tambahan sepanjang dislokasi tersebut. Jarak geser atom di sekitar dislokasi disebut vektor geser. Nah, vektor ini tegak lurus vektor ini tegak lurus pada garis dislokasi, gitu ya. Nah, jadi dislokasi sisi terdapat bidang atom ekstra atau setengah bidang. Oke. Selanjutnya. Next. Oke. Dislokasi ulir. Nah, dislokasi ulir ini menyerupai spiral dengan garis cacat sepanjang sumbu ulir. Vektor gesernya itu sejajar dengan garis cacat. Atom-atom di sekitar dislokasi ulir mengalami gaya geser. Oleh karena itu, terdapat energi tambahan di sekitar dislokasi tersebut. Jadi, dislokasi ulir itu terbentuk karena gaya geser sehingga menghasilkan distorsi.
Daerah depan bagian atas kristal tergeser ke kanan relatif terhadap bagian bawah. Gitu ya. Nah, ya, oke. Selanjutnya kita masuk ke dislokasi campuran. Nah, jadi dislokasi campuran ini adalah maksudnya ada ulir, ada juga dislokasi sisi atau garis ya. Nah, kedua jenis dislokasi garis terjadi karena ada ketimpangan dalam orientasi bagian-bagian yang berdekatan dalam kristal yang tumbuh sehingga ada satu deretan atom tambahan ataupun deretan atom yang kurang gitu ya. Jadi intinya ini kenapa sih terjadi dislokasi garis gitu kan. Nah, itu ya karena ada ketimpangan dalam orientasi bagian-bagian yang berdekatan dalam kristal yang tumbuh. Jadi ada satu deretan atom tambahan ataupun satu deretan atom yang kurang. Oke. Sekarang kita masuk ke cacat antarmuka. Nah, permukaan, kalau kamu bayangin ada susunan kubus gitu kan, di bagian permukaan itu kita bisa lukiskan sebagai akhir atau batas struktur kristal, di mana koordinasi atom pada permukaan pasti tidak sama dengan koordinasi atom dalam kristal. Atom di bagian permukaan itu hanya memiliki tetangga pada satu sisi saja, ya kan? Oh, karena luarnya udah nggak ada siapa-siapa, istilahnya gitu. Nah, oleh karena itu memiliki energi yang lebih tinggi dan ikatannya kurang kuat, gitu ya. Oke. Nah, misalkan kalau kita tambahkan atom pada permukaan, maka akan dilepaskan energi yang sama dengan energi penggabungan dua atom tunggal, gitu. Nah, bukti yang paling jelas itu kita bisa jumpai pada tetesan cairan yang berbentuk bulat. Agar luas permukaan persatuan volume minimal, dalam kurung demikian pula energi permukaannya juga minimal, maka penyerapan permukaan merupakan bukti tambahan adanya perbedaan energi pada permukaan. Gitu ya. Intinya energi di permukaan itu dia itu lebih tinggi dibandingkan energi atom yang di dalam kristal. Oke, selanjutnya ada batas butir. Nah, kristal-kristal dengan orientasi berbeda itu disebut butir. Ini teman-teman bisa lihat di gambar sini, ya, di gambar yang saya kotakin ini. Ini ada susunan kristal-kristal orientasinya beda-beda yang disebut dengan butir. Bentuk butir dalam bahan padat biasanya diatur oleh adanya butir-butir lain di sekitarnya. Pada batas butir, antara dua butir yang berdekatan terdapat daerah transisi yang tidak searah dengan pola dalam kedua butiran tadi. Jadi ini daerah, nah ini kan daerah batas butir nih. Oke. Atom sepanjang batas butir memiliki energi yang lebih tinggi dibandingkan dengan atom yang terdapat di dalam butir. Jadi atom-atom yang di batas-batas ini energinya lebih tinggi dibandingkan dengan atom-atom yang di dalam sini. Oke, sekian materi hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk senyum hari ini. Dah, sampai ketemu di slide selanjutnya, Nak.